Selamat datang di Cerita Ainun. Hari ini, saya punya sebuah kisah yang penuh dengan cinta, perjuangan, dan inspirasi. Ini adalah cerita tentang Aisyah dan Raka. Pasangan yang membuktikan bahwa dengan cinta yang tulus dan kerja keras, semua cobaan bisa dilalui. Dari cobaan berat hingga kesuksesan yang luar biasa, perjalanan mereka mengajarkan kita tentang arti sejati dari kebahagiaan dan keteguhan hati. Jadi, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat kalian tentang kisah inspiratif ini, dan tentunya subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Mari kita mulai perjalanan bersama Aisyah dan Raka. Di sebuah sudut taman kampus, Aisyah duduk di bangku kayu, tenggelam dalam buku yang digenggamnya. Angin sore berembus pelan, menggoyangkan helaian rambutnya yang tergerai. Dari kejauhan, Raka datang dengan 2 gelas kopi di tangan. Aku tahu kamu bakal nolak kalau aku beliin, tapi setidaknya terima aja dulu, katanya, menyodorkan 1 gelas ke Aisyah. Aisyah menutup bukunya dan tersenyum tipis. Aku nggak nolak kok. Aku cuma heran, kamu kapan belajarnya kalau tiap hari kerjaannya ganggu aku? Raka tertawa kecil. Belajar itu bukan cuma dari buku, tapi dari kehidupan juga. Dan hari ini aku belajar satu hal penting. Aisyah mengangkat alis, menunggu kelanjutan kalimatnya. Aku nggak bisa sehari pun tanpa lihat kamu, lanjut Raka, menatapnya penuh arti. Aisyah terkekeh, tapi ada rona merah di pipinya yang tak bisa ia sembunyikan. Sejak pertemuan pertama mereka di kelas orientasi, Raka memang selalu punya cara membuat hatinya tak karuan. Hari-hari berlalu, kebersamaan mereka semakin erat. Aisyah yang pendiam dan sederhana seperti menemukan warna baru dalam hidupnya bersama Raka yang penuh semangat dan perhatian. Hingga suatu hari, di bawah langit senja, Raka menggenggam tangan Aisyah dengan tatapan serius. Aku mau kita menikah, ucapnya mantap. Aisyah terdiam, menatap wajah pria di hadapannya. Kamu yakin, Raka? Suaranya nyaris berbisik. Aku nggak pernah seyakini ini dalam hidupku, jawab Raka tanpa ragu. Namun, kebahagiaan mereka tak berjalan semulus harapan. Kabar pernikahan itu menjadi badai bagi Bu Mirna, ibu Raka. Raka, kamu serius mau menikahi dia? Suara Bu Mirna terdengar tajam di ruang tamu rumahnya. Iya Bu, aku mencintai Aisyah. Raka mencoba bersikap tenang. Bu Mirna menghela napas panjang, menatap Aisyah dari ujung kepala hingga kaki. Kamu tahu nak, cinta itu nggak cukup. Pernikahan itu bukan cuma soal perasaan, tapi juga masa depan. Kamu butuh seseorang yang bisa membawa kamu lebih tinggi. Bukan malah. Aisyah menunduk, meremas jemarinya sendiri. Ia sudah menduga akan mendapat penolakan, tapi tetap saja hatinya nyeri mendengar kata-kata itu. Bu, Raka menatap ibunya. Suaranya lebih tegas. Aisyah mungkin bukan dari keluarga kaya, tapi dia perempuan yang paling baik yang pernah aku temui. Dia cerdas, mandiri, dan dia yang selalu ada buat aku. Apalagi yang lebih penting dari itu, Bu Mirna terdiam, tapi sorot matanya menunjukkan bahwa hatinya belum luluh. Meski tanpa restu penuh, Raka dan Aisyah tetap melangkah maju. Mereka menikah dengan keyakinan bahwa cinta dan perjuangan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Namun, mereka juga tahu ini baru awal dari perjalanan panjang yang penuh ujian. Aula pernikahan itu dipenuhi dekorasi sederhana namun elegan. Bunga melati dan mawar putih menghiasi sudut-sudut ruangan, menciptakan suasana hangat dan intim. Para tamu yang datang tersenyum, memberi selamat kepada kedua mempelai yang berdiri di pelaminan. Aisyah tampak anggun dalam kebaya gading dengan sulaman halus, sementara Raka gagah dengan setelan jasnya. Namun, di antara semua kebahagiaan itu, ada satu orang yang sama sekali tidak menunjukkan raut bahagia Bu Mirna. Ia duduk dengan wajah datar di antara kerabatnya, sesekali mengangkat alis atau menggeleng pelan seolah tak percaya dengan apa yang sedang ia saksikan. Saat seorang tamu menghampirinya dan memberi selamat,
Senyumnya terasa dipaksakan. Terima kasih, tapi sebenarnya saya membayangkan pernikahan Raka lebih dari ini. Katanya dengan nada yang cukup keras hingga bisa didengar orang-orang di sekitarnya. Coba lihat pernikahan anak Pak Wijaya minggu lalu. Grand Ballroom Hotel bintang 5, makanan kelas internasional, tamu-tamunya para pejabat dan pengusaha besar. Sangat berbeda ya. Beberapa tamu yang mendengar hanya tersenyum canggung, sementara Aisyah yang tak sengaja mendengar itu hanya menundukkan kepala. Ia tahu sindiran itu ditujukan kepadanya. Raka yang sejak tadi berusaha menahan diri, meremas jemari Aisyah yang ada di genggamannya. Sayang, aku nggak suka cara ibu bicara, bisiknya. Aisyah hanya tersenyum, mencoba menenangkannya. Mas, ini hari bahagia kita. Jangan biarkan siapapun merusaknya. Namun sindiran Bu Mirna tak berhenti di situ. Saat sesi makan malam dimulai, ia kembali mengomentari dengan nada yang lebih tajam. Aduh, kok menunya sederhana sekali ya? Katanya dengan nada manja yang dibuat-buat. Biasanya di pesta keluarga kami ada foie gras, lobster, dan steak premium. Ini kok cuma ayam dan ikan? Seorang tamu lain, Tante Rina, mencoba menenangkan suasana. Tapi masakannya enak kok. Lebih baik sederhana, tapi berkesan kan? Bu Mirna mengibaskan tangannya dengan ekspresi tak puas. Ya, tapi tetap saja, kalau punya menantu dari keluarga berada, pasti acaranya lebih megah. Paling tidak, ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Raka akhirnya tak tahan lagi. Ia meletakkan sendoknya dan menatap ibunya dengan tegas. Bu, kalau ibu merasa tidak puas dengan acara ini, ibu tidak perlu memaksakan diri untuk tetap di sini. Beberapa tamu yang mendengar langsung terdiam, suasana meja makan menjadi sedikit tegang. Bu Mirna menegakkan punggungnya, tersenyum tipis. Oh, jadi sekarang aku, ibumu sendiri, malah dianggap tidak menghargai acara ini? Aku hanya bicara fakta, Raka. Aisyah segera meraih tangan Raka, menenangkannya. Mas, tolong jangan buat suasana jadi lebih buruk, bisiknya pelan. Raka menarik napas dalam, menahan emosinya. Ia tahu Aisyah berusaha keras untuk tetap tenang, meski hatinya mungkin tersakiti. Setelah makan malam, para tamu mulai berdansa atau berbincang santai. Namun, Bu Mirna masih belum puas. Saat seorang tamu bertanya tentang pengantin, ia kembali mengeluarkan komentar pedas. Saya sih berharap Raka bisa dapat yang lebih setara. Tapi ya, namanya juga cinta ya, katanya dengan senyum sinis. Kadang cinta itu membutakan. Aisyah yang saat itu sedang berbincang dengan beberapa tamu hanya bisa berpura-pura tidak mendengar. Namun, seorang sahabatnya, Siska, tak bisa tinggal diam. Aisyah, kamu gak marah dengar ucapan kayak gitu? Bisik Siska. Aisyah menghela napas pelan. Aku sudah tahu dari awal kalau Bu Mirna sulit menerima aku. Marah gak akan mengubah apapun, sis. Aku cuma bisa membuktikan kalau aku pantas berdampingan dengan Raka. Malam semakin larut, dan satu persatu tamu mulai berpamitan. Saat Bu Mirna hendak masuk ke mobilnya, ia menoleh ke arah Aisyah dan berkata dengan suara pelan namun tajam, "Kita lihat saja sampai kapan kamu bisa bertahan." Aisyah tersenyum meskipun ada perih yang menyelinap di hatinya. Ia membungkukkan tubuh dengan hormat. Semoga ibu bisa melihat sendiri jawabannya suatu hari nanti. Raka menggenggam tangan istrinya erat. Ia tahu ini baru permulaan dari perjalanan panjang mereka. Dan ia berjanji dalam hati, tak peduli seberapa besar rintangan yang datang, ia tak akan pernah melepaskan Aisyah. Matahari pagi mengintip dari balik tirai jendela rumah kontrakan kecil di sudut gang sempit. Rumah itu jauh dari kemewahan, hanya terdiri dari ruang tamu kecil, satu kamar tidur, dapur mungil, dan kamar mandi sederhana. Tapi bagi Aisyah dan Raka, tempat ini adalah awal dari kehidupan mereka sebagai suami istri. Aisyah sudah sibuk di dapur sejak subuh. Aroma nasi goreng sederhana menyebar ke seluruh rumah. Ia menyendok makanan ke piring, lalu meletakkannya di meja kayu kecil di ruang makan. Raka baru keluar dari kamar, masih mengenakan kaos dan celana pendek, sambil mengusap matanya yang masih mengantuk. Wah, istriku rajin sekali. Udah masak dari pagi?
Raka menarik kursi dan duduk di depan meja. Aisyah tersenyum sambil menuangkan teh hangat ke cangkir. Ya iyalah mas, kalau bukan aku yang masak, siapa lagi? Raka menyuap nasi gorengnya dan mengangguk puas. Enak banget. Kayaknya kamu bisa buka warung nasi goreng deh. Aisyah tertawa kecil. Buka warung kan butuh modal mas. Sekarang aja kita masih harus berhemat. Raka terdiam sejenak mengaduk teh di cangkirnya. Ia sadar betul bahwa kehidupan mereka sekarang jauh dari apa yang dulu ia miliki. Dulu, ia bisa dengan mudah membeli apapun yang ia inginkan, tinggal di rumah besar dengan fasilitas lengkap. Tapi sekarang, mereka harus menghitung setiap rupiah agar cukup sampai akhir bulan. Kamu masih nyaman kan sayang? Raka menatap Aisyah dengan ragu. Aisyah tersenyum dan menggenggam tangan suaminya. Mas, kita memang nggak punya banyak, tapi kita punya satu sama lain. Itu cukup buat aku. Raka menarik napas lega. Aku janji, suatu hari aku bakal kasih kamu kehidupan yang lebih baik. Aisyah menggeleng pelan. Aku nggak butuh janji itu, Mas. Aku cuma butuh kita tetap bersama dan saling mendukung. Hari-hari mereka diisi dengan perjuangan. Aisyah bekerja sebagai karyawan administrasi di sebuah perusahaan kecil, sementara Raka masih mencari pekerjaan tetap. Kadang-kadang ia mengambil pekerjaan serabutan membantu di bengkel temannya, mengantar barang, bahkan menjadi supir ojek online. Suatu sore, ketika Aisyah pulang kerja, ia melihat Raka sedang duduk di teras rumah dengan wajah lelah. Jaket ojol masih melekat di tubuhnya, dan botol air di tangannya tinggal separuh. Kamu kelihatan capek banget, Mas, kata Aisyah sambil duduk di sampingnya. Raka mengangguk. Hari ini banyak orderan. Lumayan buat nambah uang makan kita. Aisyah tersenyum, meskipun ada rasa sedih di hatinya. Ia tahu Raka masih berusaha beradaptasi dengan hidup sederhana mereka. Tadi aku beli tahu goreng di warung depan. Mau? Aisyah mengeluarkan beberapa potong tahu dari plastik. Raka tertawa kecil. Istriku perhatian banget. Mereka makan tahu goreng bersama di teras, menikmati sore yang sejuk. Meski sederhana, kebersamaan itu lebih dari cukup untuk menghangatkan hati mereka. Namun, kebahagiaan kecil mereka tak berlangsung lama. Malamnya, ponsel Raka bergetar. Nama Bu Mirna tertera di layar. Angkat aja, Mas, kata Aisyah lembut. Raka menghela napas lalu menggeser tombol hijau. Halo Bu, suara Bu Mirna terdengar tajam dari seberang. Raka, kamu sampai kapan hidup seperti ini? Kamu lulusan universitas ternama, anak keluarga terhormat, tapi kerja serabutan? Memalukan. Raka memejamkan mata, mencoba tetap tenang. Bu, aku masih berusaha. Aku nggak keberatan kerja apapun selama itu halal. Dan kamu nggak malu tinggal di kontrakan kecil seperti itu? Apa kata orang nanti? Raka menatap Aisyah yang berusaha berpura-pura sibuk merapikan meja. Ia tahu istrinya mendengar semua itu. Bu, kebahagiaan itu nggak diukur dari seberapa besar rumah yang kita punya. Jawabnya pelan. Bu Mirna mendengus. Kamu memang sudah berubah. Semua gara-gara perempuan itu. Kalau kamu menikah dengan pilihan mama, kamu nggak akan hidup seperti ini. Raka menggenggam ponselnya erat. Aku bahagia dengan Aisyah, Bu, itu yang paling penting. Tanpa menunggu jawaban, ia menutup telepon. Aisyah menatapnya khawatir. Mas, Raka tersenyum lelah, lalu meraih tangan Aisyah dan mengecupnya lembut. Aku nggak peduli apa kata orang sayang. Yang penting, aku punya kamu. Aisyah tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang. Tetapi satu hal yang pasti cinta mereka jauh lebih besar dari semua kesulitan yang mereka hadapi. Pagi itu, Raka berdiri di depan rumah orang tuanya. Sebuah rumah besar dengan pilar-pilar kokoh dan halaman luas. Rumah yang dulu menjadi tempatnya tumbuh, namun kini terasa begitu asing. Ia menarik napas dalam sebelum mengetuk pintu. Seorang asisten rumah tangga membukakan pintu dan tersenyum ramah. Mas Raka, ibu ada di ruang tamu. Raka mengangguk dan melangkah masuk. Ia menemukan ibunya duduk di sofa mewah berwarna emas, mengenakan kebaya elegan.
Di sampingnya ada Tante Lila, saudara sepupunya yang selalu menjadi teman curhat Bu Mirna. Oh, akhirnya anak mama datang juga. Suara Bu Mirna terdengar dingin. Raka mencoba tersenyum. Maaf Bu, akhir-akhir ini aku sibuk kerja. Bu Mirna mendengus. Kerja apa? Jadi supir ojek online? Dulu kamu calon pengusaha besar. Sekarang malah banting tulang seperti rakyat biasa. Kamu nggak malu? Raka menahan napas, mencoba menahan emosinya. Bu, aku kerja keras demi hidupku dan Aisyah. Apa itu salah? Tante Lila menimpali dengan nada tajam. Bukan salah, tapi nggak pantas untukmu, Raka. Kamu punya gelar tinggi, masa depan cerah, tapi sekarang hidup susah. Semua gara-gara perempuan itu. Raka mengepalkan tangannya di atas lutut. Jangan bicara seperti itu tentang Aisyah, Tante. Dia istriku dan aku bahagia bersamanya. Bu Mirna menatapnya dengan tajam. Kebahagiaan macam apa? Tinggal di rumah kontrakan sempit, makan makanan sederhana, kerja serabutan? Kamu pikir sampai kapan bisa bertahan seperti itu? Mama nggak mau lihat anak mama menderita. Raka menghela napas. Bu, aku nggak menderita. Aku cuma butuh waktu untuk membangun semuanya dari nol. Namun, Bu Mirna tetap tak terpengaruh. Kalau kamu menikah dengan gadis yang lebih pantas, hidupmu pasti sudah jauh lebih mudah. Mama masih bisa membantumu, asal kamu sadar dan keluar dari kehidupan yang sekarang. Raka menatap ibunya dengan perasaan campur aduk. Maksud ibu? Bu Mirna menyilangkan tangan. Ceraikan Aisyah, Mama bisa bantu kamu dapat pekerjaan bagus, bahkan kasih modal buat usaha. Kamu cuma perlu melepaskan perempuan itu. Raka tersentak. Ia merasa dadanya sesak mendengar permintaan ibunya sendiri. Tidak, Bu. Aku nggak akan pernah ninggalin Aisyah, jawabnya tegas. Bu Mirna mendengus, lalu menatapnya tajam. Kalau kamu tetap keras kepala, jangan harap Mama akan membantu kamu lagi. Jangan harap bisa kembali ke rumah ini. Tante Lila ikut menambahkan, Raka, hidup itu butuh logika. Cinta aja nggak cukup kalau perut kosong. Raka berdiri, menatap ibunya yang kini berwajah dingin. Aku lebih memilih hidup sederhana bersama Aisyah daripada hidup mewah. Tapi, tanpa cinta, Bu. Tanpa menunggu jawaban, Raka membalikkan badan dan berjalan keluar. Hatinya bergejolak, tapi satu hal yang ia yakininya tidak akan pernah menyerah pada cintanya untuk Aisyah. Saat ia pulang ke rumah kontrakan kecil mereka, Aisyah sudah menunggunya di depan pintu, mengenakan daster sederhana. Begitu melihat wajah Raka yang lelah, ia langsung tahu ada sesuatu yang terjadi. Mas, ada apa? Tanyanya lembut. Raka menarik napas panjang lalu tersenyum kecil. Gak ada apa-apa. Aku cuma semakin yakin kalau memilih kamu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Aisyah terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan suaminya erat. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama, ya, Mas. Raka mengangguk. Selamanya, mereka saling tersenyum, meskipun di luar sana, dunia terus mencoba memisahkan mereka. Pagi itu, Aisyah bergegas keluar rumah dengan langkah penuh semangat. Ia mengenakan blus sederhana dan rok panjang yang sudah beberapa kali dicuci, hingga warnanya sedikit memudar. Namun, semangatnya untuk bekerja tetap menyala. Di kantor, Aisyah bukanlah siapa-siapa. Ia hanya seorang karyawan administrasi biasa yang gajinya pas-pasan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi, ia tak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa kerja kerasnya hari ini akan membuahkan hasil di masa depan. Saat Aisyah sedang fokus mengetik laporan, suara dua rekan kerjanya, Dita dan Meli, terdengar di belakangnya. Kamu tahu nggak, suaminya Aisyah itu dulu anak orang kaya, bisik Dita. Serius? Terus kenapa hidupnya sekarang susah gitu? Sahut Meli, setengah tertawa. Dita mendengus. Ya karena nikah sama Aisyah lah. Kalau dia nikah sama cewek dari keluarga kaya, pasti hidupnya nggak bakal kayak sekarang. Mereka tertawa kecil, tapi Aisyah tetap diam. Ia mendengar semuanya,
tapi memilih untuk tetap bekerja. Meli kemudian mendekatinya. Aisyah, kamu nggak capek kerja keras begini? Maksudku, buat apa? Suamimu dulu orang kaya, tapi sekarang malah jatuh miskin. Kamu nggak kepikiran buat cari kehidupan yang lebih baik? Aisyah mengangkat wajahnya, tersenyum tipis. Aku nggak pernah menyesali hidupku, Meli. Aku percaya kalau aku dan suamiku berjuang bersama, kita pasti bisa sukses suatu hari nanti. Dita terkekeh. Wah, cinta banget ya. Tapi hati-hati Aisyah. Jangan sampai kamu berjuang sendirian sementara suamimu malah pasrah. Aisyah tetap tersenyum. Meskipun hatinya sedikit tersayat. Ia tahu dunia meremehkan mereka. Tapi ia juga tahu bahwa ia dan Raka tak akan menyerah. Malamnya, Aisyah pulang lebih larut dari biasanya karena harus menyelesaikan laporan tambahan. Saat tiba di rumah, ia mendapati Raka sedang duduk di teras dengan wajah serius. Mas, kenapa? Kelihatan capek banget. Aisyah duduk di sampingnya. Raka menghela napas. Hari ini sepi orderan sayang. Pendapatan hari ini nggak cukup buat bayar listrik bulan ini. Aisyah tersenyum, lalu meraih tangan suaminya. Nggak apa-apa mas, nanti gajiku masuk, kita bayar pakai itu dulu. Raka menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Maaf ya sayang, aku masih belum bisa kasih kamu kehidupan yang lebih baik. Aisyah menggeleng. Mas, aku nggak butuh hidup mewah. Aku butuh kamu. Kita jalani semua ini bersama. Aku percaya suatu hari nanti, usaha kita akan membuahkan hasil. Raka menarik napas dalam dan menggenggam tangan istrinya erat. Terima kasih sayang, kamu selalu jadi alasan aku untuk terus berjuang. Aisyah tersenyum. Meski dunia meremehkan mereka, ia tak pernah gentar. Ia percaya bahwa selama mereka tetap bersama, mereka bisa menghadapi apapun yang datang menghadang. Hari itu, Aisyah pulang lebih cepat dari biasanya. Tapi tidak dengan langkah ringan seperti biasanya. Ia berjalan dengan kepala tertunduk. Tangannya meremas tas kerja yang terasa lebih berat dari biasanya bukan karena isinya, melainkan karena kenyataan pahit yang baru saja ia terima. Setibanya di rumah kontrakan, ia melihat Raka tengah duduk di lantai, menghitung lembaran uang yang tersisa di dompetnya. Wajah suaminya terlihat kusut. Penuh kekhawatiran, Aisyah berdiri di ambang pintu, ragu-ragu untuk berbicara. Raka mendongak dan tersenyum tipis. Sayang, kamu pulang cepat hari ini. Aisyah menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Mas, aku dipecat. Senyum di wajah Raka perlahan memudar. Apa? Aisyah menunduk. Kantor katanya sedang mengalami efisiensi. Banyak karyawan yang dipangkas dan aku salah satunya. Raka terdiam. Seakan dunia semakin sempit bagi mereka. Keuangan mereka yang sudah sulit kini menjadi semakin parah. Aisyah duduk di sampingnya dan mencoba tersenyum meski matanya berkaca-kaca. Aku nggak apa-apa mas, kita pasti bisa cari jalan keluar. Raka menarik napas panjang dan menggenggam tangan istrinya erat. Aku janji kita akan cari solusi. Aku bakal cari kerja tambahan apapun itu. Namun, cobaan belum selesai. Sore itu, ponsel Raka kembali bergetar. Nama Bu Mirna muncul di layar. Dengan perasaan berat, ia mengangkatnya. Raka, kamu ada di mana? Suara ibunya langsung terdengar tajam. Di rumah, Bu. Rumah? Kamu masih di gubuk sempit itu? Raka menutup matanya, mencoba tetap tenang. Bu, tolong jangan bicara seperti itu. Itu rumah kami. Rumah apanya? Mama dengar Aisyah dipecat dari kantornya. Sekarang kalian mau makan apa? Hidup dari belas kasihan? Sampai kapan kamu mau hidup seperti ini? Raka mengepalkan tangan. Bu, kami masih bisa berusaha. Tidak ada yang perlu diperjuangkan. Raka, suara Bu Mirna meninggi. Tinggalkan perempuan itu dan pulang ke rumah. Mama masih bisa membantumu mendapatkan pekerjaan yang layak, hidup yang lebih baik. Aisyah yang duduk di samping Raka bisa mendengar percakapan itu dengan jelas. Tangannya yang saling menggenggam di pangkuannya sedikit gemetar, tapi ia tetap diam. Bu, aku sudah bilang berkali-kali,
Aku nggak akan ninggalin Aisyah. Kenapa kamu begitu keras kepala? Hidupmu sengsara, Raka. Apa kamu nggak sadar? Aku sadar, Bu. Tapi aku juga sadar bahwa aku mencintai istriku dan kami akan berjuang bersama. Bu Mirna menghela napas panjang, lalu berkata dingin, "Baik, kalau itu keputusanmu, jangan pernah berharap Mama akan membantumu lagi. Kamu bukan lagi anak Mama." Klik. Sambungan telepon terputus begitu saja. Raka menatap ponselnya dengan perasaan hampa. Meskipun ia tahu ibunya tidak akan pernah setuju dengan pilihannya, tetap saja sakit rasanya mendengar kata-kata itu. Aisyah, yang sejak tadi menahan emosinya, kini menyentuh bahu suaminya dengan lembut. "Mas, aku minta maaf." Raka menoleh, menatap mata istrinya yang kini dipenuhi air mata. Ia menggeleng, lalu menariknya ke dalam pelukan. "Kamu nggak perlu minta maaf, sayang," bisiknya. "Kita akan melewati ini bersama." Aisyah mengangguk dalam pelukannya. Meski dunia terus menekan mereka, ia tahu satu hal yang pasti, mereka masih memiliki satu sama lain. Dan itu cukup untuk bertahan. Hari demi hari berlalu, dan meskipun cobaan terus berdatangan, Aisyah dan Raka tidak pernah menyerah. Raka semakin giat bekerja keras, sementara Aisyah, meski lelah dan merasa tertekan, terus berusaha untuk tetap positif dan mencari peluang baru. Suatu pagi setelah seminggu penuh mencari pekerjaan tanpa hasil, Aisyah akhirnya mendapat panggilan dari perusahaan baru. Ia dipanggil untuk wawancara. Tentu saja ia merasa gugup, tetapi juga penuh harapan. "Apa kamu siap, sayang?" tanya Raka saat Aisyah sedang merapikan penampilannya. Aisyah tersenyum canggung sambil menatap Raka. "Gimana kalau mereka nggak terima aku, Mas? Aku udah coba banyak tempat, tapi nggak ada yang berhasil." Raka menyentuh bahunya dan menatapnya dengan penuh keyakinan. "Sayang, kamu punya kemampuan, jangan ragu. Kalau perusahaan itu nggak melihat potensimu, berarti bukan tempat yang tepat untukmu. Tapi aku yakin kamu pasti bisa." Aisyah menghela napas dalam, lalu mengangguk. "Oke, aku akan coba." "Terima kasih, Mas." Raka tersenyum dan mengusap rambutnya dengan lembut. "Apapun yang terjadi, aku selalu di sini mendukung kamu." Aisyah melangkah keluar dengan semangat yang sedikit lebih besar dari sebelumnya. Pukul 2 siang, Aisyah pulang dengan wajah penuh harapan, meski ia tak bisa menutupi sedikit keraguannya. "Mas, aku diterima," katanya dengan suara gemetar hampir tidak percaya. Raka, yang tengah menyusun barang-barang kecil untuk jualanannya, menoleh dengan ekspresi yang tak bisa ia sembunyikan. "Kamu diterima?" Aisyah mengangguk sambil tersenyum lebar. "Iya, Mas, aku diterima di posisi yang aku lamar kemarin. Mulai besok aku akan mulai bekerja di sana." Raka langsung berdiri dan mengangkat Aisyah ke udara dengan penuh kegembiraan. "Sayang, aku bangga banget sama kamu." Aisyah tertawa, sedikit terkejut dengan semangat Raka, namun ia merasakan kebahagiaan yang sama. "Aku juga, Mas, tapi aku nggak bisa capek. Karena kita harus tetap berjuang untuk masa depan kita, kan?" Raka menurunkan Aisyah dengan hati-hati, lalu memeluknya erat. "Iya, sayang, kita pasti bisa. Bersama." Keesokan harinya, Aisyah mulai bekerja di kantor baru. Meskipun awalnya penuh tantangan, ia merasa lebih percaya diri. Setiap kali ia merasa lelah atau tertekan, ia ingat kata-kata Raka yang selalu mendukungnya. "Kamu pasti bisa, sayang." Namun, hidup mereka tetap penuh dengan perjuangan. Selain bekerja, Raka masih berjualan kecil-kecilan untuk menambah pendapatan. Ia menjual makanan ringan dari rumah ke rumah, atau kadang-kadang menawarkan jasa antar barang jika ada yang membutuhkan. Di tengah kehidupan yang serba sederhana ini, mereka merasakan perubahan kecil yang luar biasa. Meskipun masih jauh dari kata mewah, mereka sudah bisa mulai merencanakan sedikit perbaikan dari menabung untuk keperluan mendatang hingga membeli perabotan rumah yang lebih layak. Satu sore setelah Aisyah pulang kerja,
ia mendapati Raka sedang duduk di meja makan sambil menghitung uang hasil penjualannya. "Mas, kamu nggak lelah?" tanya Aisyah sambil duduk di sampingnya. Raka tersenyum dan menggenggam tangan Aisyah. "Kamu pulang lebih cepat hari ini. Gimana kerjaanmu?" Aisyah tersenyum lega. "Alhamdulillah, baik. Aku mulai terbiasa." Dan mereka juga bilang kalau aku bisa naik jabatan dalam waktu dekat. Raka terdiam sejenak, lalu menatap Aisyah dengan penuh rasa sayang. "Kamu luar biasa, sayang." Aisyah menyentuh pipinya. "Berkat kamu juga, Mas. Kalau kamu nggak selalu di samping aku nggak tahu apa yang bakal terjadi." Raka menatap matanya dalam-dalam. "Kita nggak hanya berjuang untuk diri kita sendiri, sayang. Kita berjuang untuk masa depan kita, untuk impian kita." Aisyah mengangguk pelan, lalu tersenyum. "Aku tahu, Mas. Dan aku percaya masa depan kita pasti cerah." Raka meraih tangan Aisyah, lalu membawanya ke dada. "Kamu selalu jadi sumber semangatku, sayang. Kita pasti akan sampai di sana, bersama." Meski kehidupan mereka penuh perjuangan, satu hal yang selalu mereka miliki adalah cinta yang besar dan harapan yang tak pernah pudar. Dalam setiap langkah kecil mereka, ada keyakinan bahwa suatu hari nanti, usaha keras mereka akan terbayar, dan kehidupan yang mereka impikan akan terwujud. Hari itu, Raka kembali pulang lebih awal. Sesampainya di rumah, ia melihat Aisyah sedang duduk di meja makan, sibuk menulis catatan untuk pekerjaan baru yang mulai memberi banyak tantangan. Seiring berjalannya waktu, Aisyah semakin menemukan ritme dalam hidupnya. Meskipun beban masih terasa berat. Namun, tak lama setelah itu, ponsel Raka berbunyi. Suara dari Bu Mirna kembali terdengar di ujung telepon. Penuh tekanan. "Apa kamu sudah kembali ke rumah, Raka?" "Iya, Bu. Ada apa?" jawab Raka, mencoba menjaga ketenangannya. "Kenapa kamu nggak bawa Aisyah ke sini? Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan," jawab Bu Mirna dengan nada dingin. Raka merasa hati-hatinya mulai berdebar. "Bu, aku lagi sama Aisyah di rumah." "Ada apa, Bu? Masih hidup susah kan?" Suara Bu Mirna terdengar penuh sindiran. "Kamu yang dulu punya segalanya, sekarang malah terjebak dalam kehidupan yang tak berarti." Raka menghela napas. "Bu, ini hidup kami, bukan hidup yang Mama pilihkan untuk kami." "Dengar ya, Raka." Suara Bu Mirna semakin meninggi. "Kamu hidup dengan wanita yang tak berguna itu. Aisyah yang tidak tahu diri. Seharusnya kamu berhenti berharap dan kembali ke rumah. Mama akan bantu kamu kalau kamu mau lepas dari perempuan itu." Raka menatap ponselnya, hatinya terasa sakit. Bu Mirna benar-benar tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia memilih Aisyah. Sambil berusaha menenangkan dirinya, Raka menjawab dengan tenang. "Bu, Aisyah adalah istriku, dan aku memilih untuk hidup bersamanya." Di sisi lain, Aisyah yang mendengar percakapan itu hanya diam di samping meja makan. Hatinya seperti dihujani kata-kata tajam. Namun meski ia merasakan sakit, ia berusaha menahan air matanya. Begitu percakapan selesai, Raka meletakkan ponselnya dan mendekati Aisyah. "Sayang, aku minta maaf, ibuku." Aisyah langsung memotongnya. "Nggak apa-apa, Mas. Aku ngerti. Semua ini memang berat, tapi aku nggak akan biarkan hinaan itu mengubah kita." Raka menatapnya khawatir. "Tapi kamu nggak sakit hati, sayang?" Aisyah tersenyum tipis. "Sakit sih, Mas. Tapi aku tahu hidup kita nggak tergantung pada apa yang dipikirkan orang lain, apalagi Mama. Kita punya impian dan kita bisa buktikan, kan?" Raka memandangnya dengan rasa kagum. "Kamu hebat banget, sayang." Aisyah mengangkat bahu, lalu berkata dengan tegas, "Aku nggak akan biarkan kata-kata itu mengalahkan aku. Kalau Mama nggak bisa terima kita, itu bukan masalah kita, kan?" Raka terdiam lalu mendekat dan memeluk Aisyah erat. "Aku bangga punya istri seperti kamu. Kamu nggak hanya kuat tapi juga penuh semangat. Kita akan terus berjuang bersama." Aisyah membalas pelukan itu dengan penuh rasa percaya diri. "Kita nggak akan menyerah, Mas.
Aku akan buktikan kalau aku lebih dari sekadar apa yang mereka pikirkan. Sejak hari itu, Aisyah semakin terinspirasi untuk membuktikan dirinya. Setiap hinaan yang diterima dari manapun, baik dari Bu Mirna, rekan kerja, atau orang-orang di sekitarnya, hanya semakin memperkuat tekadnya. Ia tahu bahwa hidupnya bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi untuk membangun sesuatu yang berharga dengan Raka. Aisyah mulai memperbaiki cara kerjanya di kantor, bahkan menawarkan diri untuk mengambil proyek tambahan. Di luar jam kerjanya, ia ikut kursus online untuk meningkatkan kemampuannya. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Aisyah duduk bersama Raka di depan televisi yang hanya menampilkan program sederhana. Namun hatinya penuh dengan harapan. Mas, aku nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku merasa kita sedang menuju arah yang benar. Raka menggenggam tangannya dengan penuh cinta. Aku juga sayang, kita pasti bisa, asal kita tetap bersama. Aisyah tersenyum lebar. Dan aku akan terus berjuang, Mas. Aku nggak akan pernah berhenti. Raka tersenyum bangga. Aku nggak ragu dengan kamu, sayang. Kehidupan mereka mungkin tak mudah. Tapi Aisyah tahu bahwa dengan usaha dan cinta yang tak terbatas, mereka bisa melawan segala hinaan dan tantangan yang datang. Beberapa bulan telah berlalu sejak Aisyah memutuskan untuk fokus pada bisnis kecil-kecilan yang ia jalankan di waktu luangnya. Berawal dari menjual makanan ringan secara online dan beberapa produk homemade, usaha kecil ini perlahan mulai menunjukkan hasil. Pelanggan mulai berdatangan, dan dari sana ia melihat peluang yang lebih besar. Pada suatu pagi yang cerah, Aisyah duduk di ruang tamu rumah kontrakannya, membuka laporan keuangan yang ia buat dengan hati-hati. Senyum tipis terukir di wajahnya saat membaca angka yang cukup menggembirakan. Mas, coba lihat ini. Aisyah memanggil Raka yang sedang memperbaiki sepeda di halaman. Raka langsung mendekat dengan penasaran. Ada apa, sayang? Aisyah menunjukkan laporan yang ia buat. Ini, aku baru saja selesai hitung hasil penjualan bulan ini. Pendapatan kita naik, Mas. Nggak cuma itu, beberapa pelanggan tetap juga sudah mulai merekomendasikan produk kita ke teman-teman mereka. Raka menatapnya dengan mata berbinar. Serius, sayang? Aisyah mengangguk. Iya, Mas. Aku nggak nyangka bisa secepat ini. Aku pikir kita harus mulai mikirin untuk membuka kios kecil aja, supaya orang-orang bisa lebih mudah beli produk kita. Raka tersenyum lebar. Wah, kamu hebat banget, sayang. Aku nggak pernah ragu kalau kamu pasti bisa. Aisyah tersenyum dan merangkul Raka. Tanpa dukungan kamu, Mas, aku nggak bisa sampai sejauh ini. Kita berdua saling mendukung, kan? Raka mencium kening Aisyah. Kita pasti bisa, sayang. Aku bangga sama kamu. Minggu berikutnya, mereka akhirnya membuka kios kecil di sebuah pasar tradisional yang ramai dikunjungi warga. Tempatnya sederhana, tapi dengan produk yang berkualitas, pelanggan mulai berdatangan. Aisyah dan Raka sibuk melayani pelanggan yang datang silih berganti. Meskipun kios mereka masih sederhana, atmosfernya penuh semangat dan harapan. Suatu siang, seorang wanita paruh baya mendekati mereka dan membeli beberapa produk. Setelah selesai berbelanja, ia berhenti sejenak dan melihat Aisyah. Anak muda, usaha kamu bagus banget. Saya sering beli di sini, dan rasanya enak banget. Saya bakal rekomendasiin ke teman-teman saya, kata wanita itu dengan senyuman ramah. Aisyah merasa sangat tersentuh. Terima kasih banyak, Bu. Aisyah merasa sangat tersentuh. Terima kasih banyak, Bu. Dukungan dari Ibu sangat berarti buat kami. Wanita itu mengangguk. Saya suka melihat orang-orang muda yang gak mudah menyerah dan bekerja keras. Terus semangat ya. Setelah wanita itu pergi, Aisyah dan Raka saling bertukar pandang dengan mata yang penuh kebanggaan. Mas, aku gak nyangka bisa sejauh ini. Aku pernah merasa kalau usaha ini cuma impian yang gak bakal terwujud. Tapi sekarang, aku mulai merasa kita sudah berada di jalur yang tepat. Raka memegang tangan Aisyah dengan penuh keyakinan. Kamu luar biasa, sayang. Kita memang sudah di jalur yang tepat. Ini baru awalnya. Aisyah tersenyum lebar. Iya, Mas. Aku yakin
Ini hanya langkah pertama. Kita akan terus berkembang bersama. Beberapa bulan setelah kios pertama mereka dibuka, bisnis Aisyah terus berkembang. Mereka berhasil menarik lebih banyak pelanggan dan mulai mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Aisyah dan Raka akhirnya bisa memperbaiki kondisi keuangan mereka sedikit demi sedikit. Mereka juga mulai menabung untuk membuka cabang kios baru dan memperluas produk yang mereka jual. Suatu malam, setelah menutup kios dan kembali ke rumah, Aisyah dan Raka duduk bersama di teras kecil mereka. Aku nggak percaya, Mas. Bisnis kita sekarang udah berkembang pesat, kata Aisyah sambil menghela napas lega. Raka mengangguk dengan senyum lebar. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Aku tahu kita masih harus berjuang lebih keras. Tapi ini sudah menunjukkan kalau kita nggak salah jalan. Aisyah memandang Raka dengan penuh cinta. Terima kasih karena selalu ada untuk aku, Mas. Tanpa kamu, aku nggak tahu apakah aku bisa sampai sejauh ini. Raka merangkul Aisyah. Aku juga nggak bisa hidup tanpa kamu, sayang. Kamu yang membuat hidupku penuh warna. Kita sudah melalui banyak cobaan, dan kini kita mulai meraih hasil dari semua usaha kita. Aisyah tersenyum bahagia. Ini baru permulaan, Mas. Kita masih banyak yang harus capai bersama. Raka mengangguk. Iya, kita akan terus berjuang bersama untuk masa depan kita. Dalam hati, Aisyah merasa sangat bersyukur. Hinaan dan kesulitan yang mereka hadapi kini mulai membuahkan hasil yang membanggakan. Walaupun perjalanan mereka belum selesai, Aisyah tahu bahwa selama mereka tetap bersama, segala impian mereka pasti akan tercapai. Keberhasilan bisnis Aisyah dan Raka mulai terasa. Mereka sudah memiliki beberapa karyawan yang membantu di kios dan semakin banyak pelanggan yang datang. Rumah kontrakan mereka juga mulai terasa lebih nyaman dengan barang-barang yang lebih baik. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, Raka terbangun dengan rasa pusing yang luar biasa. Ia merasakan nyeri di tubuhnya, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Aisyah yang biasanya bangun lebih pagi, terkejut ketika melihat Raka terbaring di tempat tidur, tampak pucat. Mas, kamu kenapa? Apa kamu merasa nggak enak badan? Aisyah segera mendekat dan memegang dahi Raka. Kok panas banget? Raka hanya bisa mengangguk lemah. Aku nggak tahu sayang, aku merasa pusing banget. Aisyah langsung panik dan membantunya untuk duduk. Kamu harus periksa ke dokter, Mas. Kita nggak bisa biarkan ini berlarut-larut. Raka memaksakan senyum. Nggak usah sayang, mungkin cuma kelelahan. Kita kan baru buka usaha, banyak kerjaan. Namun, Aisyah tidak bisa tenang. Tidak, Mas. Kita harus ke dokter sekarang juga. Setelah beberapa jam di rumah sakit dan serangkaian pemeriksaan, dokter akhirnya memberikan kabar yang mengejutkan. Raka didiagnosis dengan penyakit yang membutuhkan pengobatan intensif dan perawatan jangka panjang. Biaya pengobatan yang dibutuhkan sangat besar, lebih dari yang bisa mereka bayangkan. Aisyah duduk di ruang tunggu rumah sakit. Wajahnya cemas, memegang erat tangan Raka. Mas, gimana ini? Kita nggak punya cukup uang untuk semua biaya pengobatan ini. Raka yang masih lemah hanya bisa menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Aku nggak ingin jadi beban buat kamu sayang, maafkan aku. Aisyah menatapnya dengan tegas. Jangan bicara begitu, Mas. Kamu nggak beban, kamu suamiku. Kita sudah melalui banyak hal bersama, kita pasti bisa menghadapinya. Kita akan cari jalan keluar. Namun di dalam hati Aisyah, rasa takut mulai menggerogoti. Keuangan mereka masih belum sepenuhnya stabil. Bisnis mereka memang berkembang, tapi mereka masih bergantung pada penghasilan dari kios. Aisyah tahu, dengan biaya pengobatan yang begitu besar, mereka akan terhimpit dalam waktu singkat. Beberapa hari setelah di rumah sakit, Raka mulai menjalani perawatan intensif. Aisyah mengurus semuanya dari menemani Raka ke rumah sakit hingga berusaha mencari tambahan uang untuk biaya pengobatan. Ia mulai memikirkan berbagai cara untuk mengurangi pengeluaran mereka dan mencari pinjaman, meskipun hatinya ragu. Suatu malam, saat sedang duduk di meja makan, Aisyah merenung sambil menatap tumpukan tagihan yang terus menumpuk.
Raka yang baru pulang dari rumah sakit duduk di sampingnya dengan wajah yang masih tampak lelah. "Apa yang kamu pikirkan, sayang?" tanya Raka dengan suara lemah, mencoba membaca ekspresi Aisyah. Aisyah menghela napas panjang, kemudian menatapnya. "Mas, biaya pengobatan kamu. Kita nggak bisa terus begini. Bisnis kita mulai berkembang, tapi nggak cukup buat nutup semua ini." Aku mulai bingung harus gimana. Raka memegang tangannya dengan penuh rasa sayang. "Sayang, jangan terlalu terbebani. Aku yakin kita bisa melewati ini. Kita selalu menemukan cara kalau kita bersama." Aisyah terdiam, mencoba mencari jalan keluar. "Aku akan coba pinjam uang ke beberapa teman. Mungkin ada yang bisa bantu kita. Aku nggak tahu apa pilihan lain yang lebih baik." Raka menggeleng pelan. "Jangan, sayang. Jangan paksa diri untuk pinjam uang ke orang lain. Kita sudah berusaha keras, kita harus lebih sabar. Aku nggak mau kamu jadi terbebani." Aisyah tersenyum tipis, meski ada air mata yang ingin keluar. "Aku hanya takut kehilangan kamu, Mas. Aku nggak tahu harus gimana kalau kita nggak punya cukup uang buat pengobatan kamu." Raka menariknya dalam pelukan. "Aku nggak akan pergi, sayang. Kita akan terus berjuang bersama. Ini hanya ujian kecil. Kita sudah melalui banyak hal lebih sulit." Di luar, hujan mulai turun deras dan keduanya duduk bersama di ruang tamu yang sederhana. Meski cobaan semakin berat, cinta mereka tetap menjadi sumber kekuatan. Aisyah dan Raka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai dan banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, satu hal yang pasti mereka akan selalu bersama, saling mendukung, dan berusaha sekuat tenaga untuk melewati semuanya. Nah, sahabat cerita Ainun, masih penasaran dengan kisah Raka dan Aisyah selanjutnya? Apakah orang tua Raka kelak akan menerima Aisyah dan Raka? Atau malah semakin membencinya? Tunggu di kisah mereka selanjutnya ya.